Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Seperti biasa, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan coba membahas kembali kasus Jalan Cagak Subang. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, barokah dan berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita juga doakan kedua almarhumah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, semoga bisa mengungkap kasus ini. Baik, saya akan coba akan membahas adalah seputar yang pernah saya singgung di video-video saya sebelumnya. Tetapi saya akan coba membahas apa yang disampaikan oleh Dr. Hastri ya. Bang Pedi, kenapa sih kok ngebahasnya kembali lagi ke sana? Ya, karena memang kasus ini belum, saya katakan bahwa belum ada motif yang bisa dijadikan sebagai motif tujuan atau motif ditetapkan sebagai motif yang pasti. Karena motif itu akan muncul nanti pada saat persidangan. Nah, untuk itulah maka saya akan coba kembali membahas masalah apa yang disampaikan oleh Dr. Hastri. Dr. Hastri pernah mengatakan bahwa pelaku adalah seorang yang psikopat. Nah, sekarang saya gini, kalau misalkan seorang Dr. Hastri mengatakan, kan ini pertanyaan dari Anjas Thailand. Saya mengatakan, Bu, ini psikopat atau sosiopat? Dr. Hastri mengatakan psikopat. Memang psikopat ini ciri-cirinya adalah dia orangnya kalem, tenang, ya. Tetapi pada saat dia terkena sesuatu hal, maka dia akan meluap emosionalnya. Jadi emosionalnya itu akan muncul pada saat dia terkontaminasi. Itulah ciri-ciri psikopat. Jadi orangnya diam, santai, tenang. Karena itulah ciri-ciri psikopat. Di mana dia pada saat melakukan suatu kesalahan, katakanlah kasus pembunuhan, maka dia tidak akan pernah merasakan bahwa dia telah melakukan itu. Maka dia akan tenang-tenang saja. Itu salah satu cirinya adalah daripada psikopat. Dan dia mempunyai tingkat emosional yang sangat-sangat tinggi. Pada saat tersentuh, pada saat tergores, pada saat terkontaminasi, dia akan sangat tinggi. Nah, kembali lagi itulah yang disampaikan oleh Dr. Hastri, di mana pembicaraannya di channel YouTube-nya Anjas Thailand, di mana Anjas Thailand bertanya kepada Dr. Hastri, sosiopat atau psikopat, mengatakan bahwa ini pelakunya ada psikopat. Oke, baik. Kalau kita kembalikan lagi rujukan kepada misalkan ini adalah psikopat, maka saya akan coba apa yang melatar belakangi sehingga psikopat ini muncul. Ya. Apa? Pasti kan ada pemicu. Saya katakan bahwa tidak ada asap dan kalau tidak ada api. Bahwa munculnya psikopat ini, terjadinya psikopat ini, emosionalnya muncul, itu pasti ada sebabnya. Apa yang membuat psikopat ini menjadi emosional tingkat tinggi? Apa penyebabnya? Apa penyulutnya? Nah, ini yang harus kita cari sebenarnya. Apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan seorang psikopat yang mempunyai rasa, keinginan, permintaan, ataupun apa saja yang keinginannya tidak terpenuhi? Nah, dari keinginannya yang tidak terpenuhi inilah maka timbullah gejolak yang mulai emosional, amarah tinggi, dan puncaknya adalah menghabisi. Mungkinkah seperti ini? Ya, bisa saja. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi katakan lagi bahwa pemicunya apakah ini adalah memang dipicu oleh suatu keinginan dari seseorang, ya. Saya tidak akan mengatakan seseorang ini siapa, karena nanti larinya ke tendensius. Katakanlah, apakah seseorang ini menginginkan sesuatu dari kedua korban, minimal adalah satu korban di sana. Kalau saya bisa berilustrasi bahwa ilustrasi saya, selagi kalau kita mencurigai boleh, tetapi tidak boleh menuduh. Kita boleh berargumentasi, tetapi tidak boleh tendensius. Saya katakan bahwa ilustrasi saya adalah mengatakan demikian, bahwa dia mempunyai rasa keinginan untuk memperoleh sesuatu dari korban, yaitu almarhumah Ibu Tuti, menginginkan sesuatu, tetapi keinginannya ditolak. Yang dimana keinginan ini telah dilaksanakan mungkin bukan hanya satu kali. Permintaan ini bukan hanya satu kali, tapi dilaksanakan bisa 1, 2, 3 kali. Tetapi puncaknya pada malam hari itu tidak terpenuhi. Sehingga kehadiran pada malam hari disinyalir adalah
untuk meminta sesuatu hal yang lebih, tetapi masih tetap tidak dipenuhi, maka terjadilah pertikaian. Jam berapa itu terjadi pertikaian? Katakanlah pertikaian itu terjadi pada malam hari, sehingga pada saat itu Amelia tidak mengetahui. Terjadilah pertikaian itu yang tidak memang rencana untuk menghabisi, tetapi niatnya adalah hanya untuk meminta sehingga timbul emosional, untuk hanya sekedar melampiaskan emosionalnya, tapi ternyata korban habis dan dihabisi, kemudian seperti itu. Dan almarhumah Amelia kemudian mengetahui sehingga dia marah, makanya dari Ibu Sumarni, Kapolres Subang mengatakan bahwa ada perlawanan dari seorang almarhumah Amelia. Ya, pada saat itu Amelia mengetahui ibunya dihabisi, maka dia melakukan suatu perlawanan, marah juga. Karena memang perlawanan yang dilakukan oleh Amelia cukup tinggi, maka akhirnya Amelia dihabisi juga. Kedua korban akhirnya dihabisi di sana di tempat. Nah, karena memang niatnya, saya katakan bahwa ini ilustrasi saya sekali lagi, niatnya tidak untuk menghabisi, hanya untuk melampiaskan emosional, tapi terjadi roboh. Almarhumah Ibu Tuti roboh, kemudian dilanjutkan dengan Amelia roboh, habis, dan akhirnya timbullah penyesalan pada saat itu. Ya, pada saat itu. Karena psikopat itu seperti itu. Kalau sudah melakukan sesuatu, maka hilang rasa bahwa dia telah melakukan. Inilah ciri-ciri psikopat. Sehingga timbullah yang disebut dengan namanya penyesalan pada saat itu, dan akhirnya berkomunikasi, dan ujungnya adalah meminta tolong. Kenapa saya katakan meminta tolong? Karena bayangkan dari jam 12 malam sampai jam 7 terjadi yang cukup panjang waktunya. Ini tidak mungkin kalau seorang pembunuh bayaran dia tidak akan melakukan suatu eksekusi dalam waktu lebih dari 5 jam. Mereka mengambil eksekusi 1 jam saja, berangkat langsung lari. Itulah pembunuh profesional, pembunuh bayaran. Ini terjadi lebih daripada 5 jam. Maka saya hanya punya ilustrasi bahwa ini terjadi adanya meminta pendapat, meminta pertolongan, sehingga muncullah orang-orang yang membantu dia untuk bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kalau dia katakan bahwa dia tidak sengaja membunuh, dia tidak sengaja menghabisi, maka di sanalah banyak perlindungan yang masuk ke dalamnya. Perlindungan itu masuk, kemudian diberikan informasi segala macam, dan ada orang-orang yang mengerti tentang masalah penghapusan jejak. Dipanggillah orang yang mengerti tentang masalah penghapusan jejak, dan mereka lah di sana diskusi bagaimana membuat skenario supaya kasus ini tidak bisa terungkap. Semua barang bukti, alat bukti semua dihabisi, termasuk sidik jari juga dihapus. Yang kita ketahui tidak ada sidik jari di TKP. Dan inilah akhirnya sampai 2 tahun lebih, sampai 1 tahun lebih, belum juga kasus ini bisa terungkap. Sekali lagi, ini adalah ilustrasi, dugaan, dan saya tidak pernah menyebutkan nama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.